Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa tanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, diberkahi hidup kita, dan dilancarkan rezeki kita fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membacakan beberapa komentar dari netizen-netizen yang sepertinya ini para klan Ba'alawi yang menyamar jadi Muhyiddin. Kalau bahasa teman-teman itu para kebab yang menyamar jadi ayam sayur. Jadi gitu ya teman-teman. Nah ini sangat luar biasa ya. Artinya di luar nalar. Kembali lagi kalau kata teman-teman tuh di luar nurul. Gitu ya. Di luar nurul. Nah ini yang pertama itu ada komentar begini, Sidogiri banyak singa aswaja di sana, kelompok Imat nggak bakal datang di Banten aja, ia kabur. Jadi maksudnya dia itu karena kemarin saya menyampaikan tantangan debat kepada Ustadz Romli, Ustadz Wafi, kemudian kepada Sani Uye dan juga kepada Zaini untuk berdebat di pesantren Sidogiri, di mana mereka ini posisinya sebagai perwakilan resmi dari Maktab Daimi Rabithah Adawiyah. Kemudian dia berkomentar gitu loh. Sidogiri banyak singa aswajanya. Kelompok Imat nggak bakal datang, di Banten aja kabur gitu loh. Ya kalau memang di Sidogiri itu banyak singa aswajanya yang membuat gentar Kiai Imat dan timnya, ya silahkan saja buktikan buktikan bahwasanya kalian-kalian itu mendukung Ustadz Idrus Romli, Ustadz Wafi, Zaini dan Sani Uye untuk segera meminta surat rekomendasi dari MDRA mewakili klan Ba'alawi berdebat dengan Kiai Imat dan teman-temannya di pesantren Sidogiri. Begitu. Kenapa? Saya katakan sekali lagi, Sidogiri itu siap menjadi tuan rumah. Sidogiri itu siap menjadi tuan rumah. Dan ini saya informasi bukan dari siapa-siapa, langsung dari keluarga Sidogiri sendiri. Gitu. Dan Anda kan tidak tahu ada apa antara saya dengan Sidogiri, hubungannya apa saya dengan Sidogiri, kan Anda tidak tahu. Gitu. Kok bisa Sidogiri itu memerintahkan saya untuk menyampaikan ini. Makanya cari tahu dulu ya. Gitu. Nah kemudian yang kedua kalau tesisnya Ki Imat itu ditujukan ke Rabithah Alawiyah, kenapa nggak datang langsung ke markasnya? Kenapa dilempar ke publik kalau tujuan tesisnya hanya untuk individu atau golongan tertentu? Terus yang koar-koar mau diskusi 3 hari 3 malam saya ladeni dengan siapa saja, itu gimana? Tanggapannya pasti bulat jawabannya. Loh, sebenarnya begini yang bulat itu siapa? Yang bulat itu Anda. Karena apa? Karena bukan sekali 2 kali Anda membuat komentar seperti ini di channel YouTube saya, termasuk di channel YouTube-nya Gus Aziz Jazuli, gitu. Padahal kami sudah katakan gitu loh, bahwasanya Kiai Imat itu sudah menyurati MDRA 9 bulan yang lalu. Kiai Imat sudah menyurati MDRA. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan dari MDRA akan tantangan debatnya Kiai Imat. Ingat ya kronologinya. Dulu itu ada Habib siapa itu? Dari Lampung apa dari mana itu? Dari seberang sana Sumatera sana, apa dari Lampung apa dari mana itu? Yang siap untuk berdebat dengan Kiai Imat segala macam, ketika sudah dipersiapkan katanya waktunya sudah habis. Itu ingat gitu loh itu ingat. Tapi saya sih belajar dari pengalaman
memang kelompok Ba'alawi ini dan para muhibbinya ini ya sangat pandai untuk mengulang-ulang, sangat pandai untuk mempublikasikan ulang, memviralkan ulang sesuatu untuk menutupi fakta yang ada, bahwasanya Kiai Imad itu justru sudah menyurati MDRA. Dan kemudian kenapa tesis ini dilempar ke masyarakat secara umum? Loh iya, harus gitu loh. Harus secara umum dilempar gitu. Kenapa? Agar semua masyarakat itu tahu. Bukankah kalian mengatakan yang namanya tesis itu boleh dikomentari, ya, dikritik, kemudian dibantah oleh siapapun. Makanya dilempar ke publik gitu loh. Lalu kenapa Kiai Imad kok tidak mau berdebat dengan siapapun? Kok hanya khusus pada MDRA? Loh jelas, ini loh. Ini kan permasalahannya yang dibahas dalam kajian Kiai Imad itu adalah nasabnya klan Ba'alawi, gitu. Nah, otomatis kalau Anda mau membantah tesis ini, kapasitas Anda sebagai apa? Gitu loh. Nah, karena apa? Karena tesisnya Kiai Imad ini sudah sudah dipresentasikan di hadapan para profesor, di antaranya profesor ahli sejarah yaitu Profesor Anhar Gonggong. Terus ada yang komentar kan, emang Anhar Gonggong itu seorang anak nasabah? Loh tidak harus seorang anak nasabah, gitu loh, tidak harus. Kan ini kan tesis itu kan ya nilainya nilai akademik gitu loh. Jadi yang menilai ini harus orang-orang akademik. Nah kalian statusnya sebagai apa? Seperti itu Romli, Wafi, Zaini, Sani Uye, dia kapasitasnya apa? Gitu loh. Nah kalau mau bikin antitesisnya. Kan katanya si Wafi itu kan dia mau bikin antitesis, ya kan? Mana sampai sekarang nggak muncul-muncul itu. Termasuk yang dari Banten itu Kiai siapa namanya itu ya? Buya Kurtubi kalau nggak salah ya. Itu kan katanya mau bikin antitesis ya yang membantah kajiannya Kiai Imad yang disebut bom nuklir untuk Imad. Ya, mana sekarang gitu loh, nggak ada. Lempar ke publik, ayo nanti kita kaji bersama-sama bagaimana kritikan-kritikan kita tentang buku-buku bantahan mereka, kan begitu. Sebenarnya kalau mau jujur ya, justru Kiai Imad itu gentleman-nya kenapa? Melempar kajian ilmiahnya kepada publik agar supaya bisa dikaji bersama-sama oleh semua kalangan masyarakat. Kan begitu, itu gentle namanya. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, di data family tree, nah ini bicara DNA ya, bicara DNA. Di data family tree, sebagian keturunan Wali Songo justru berhaplogrup O, berbeda dengan Nabi Muhammad J. Oke. Nah, sekarang begini. Ya, kalaupun misalkan Wali Songo itu gagal dalam tes DNA-nya karena tidak sesuai dengan kode DNA-nya Nabi yang berhaplogrup J, sedangkan Wali Songo itu O, masalahnya di mana? Kan selama ini ya keluarga besar keturunan Wali Songo itu tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah. Berbeda dengan klan Ba'alawi, ya kan? Di setiap momen acara, ya, dalam situasi kondisi seperti apapun selalu membawa nasabnya. Bahkan mendoktrin umat. Kalau tidak, bahkan doktrinnya itu sampai mengancam, gitu. Bahkan mengatakan di dalam tubuh kami mengalir begini. Tidak, buktikan kalau memang darahnya mengalir darah Nabi yang berhaplogrup J, buktikan. Ternyata kan banyak kan, sudah bocor itu kan, haplogrupnya G, kan gitu. Nah, kemudian kalau saya mau menanggapi begini ya, oke, misalkan Wali Songo itu keturunannya haplogrupnya O, ya. Kemudian begini, kita kalau belajar dari kasusnya Mbak Najwa Shihab, ya kan, di mana beliau itu setelah tes DNA itu kan ada beberapa percampuran darah tuh dari mulai Afrika, Arab, Bangladesh, India, Asia Tenggara dan lain sebagainya kan. Nah itu yang lebih dominan mana? Gitu loh. Ternyata kan darah Arabnya Mbak Najwa Shihab itu kan cuma 3% sekian gitu kan ya. Nah bisa jadi di Wali Songo ini haplogrupnya itu ya yang O itu berapa persen? Karena O ini adalah kode indikasi keturunan Asia Tenggara.
gitu loh. Jadi orang-orang Asia ini ya, orang-orang Asia ini biasanya haplogrupnya pasti itu. Nah cuman mutasi genetiknya itu kemana? Kan gitu cara memahaminya. Ini menurut saya yang bodoh nih. Tapi silakan tanya kepada Dokter Sugeng, gitu ya. Kan ada YouTube-nya tuh. Silakan komen di situ tanya. Gitu, biar mendapatkan penjelasan dari ahlinya, kan gitu. Nah kemudian Gus, adakah kitab zaman yang menjelaskan Wali Songo mempunyai keturunan? Kalau tidak ada, berarti yang mau keturunan Wali Songo palsu. Ini kan lucu ya, lucu gitu. Jadi saya sudah beberapa kali menjelaskan, bahkan ya Kiai Hanan dari Naat ya itu sudah menjelaskan. Ada kitab manuskrip ya, tulisan tangan daripada Kanjeng Sunan Dalem, putra daripada Kanjeng Sunan Giri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tulisan Kiai Suluki atas perintah Kanjeng Sunan Giri, disaksikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dan Kanjeng Sunan Dalem. Kalau seumpamanya tidak ada data zaman, tidak mungkin para kiai keturunan Wali Songo itu mendapatkan syahadah nasabnya dari Narkoba Internasional. Karena memang ya untuk memverifikasi nasab yang jauh ya itu harus ada kitab sezaman gitu loh. Nah, sebagaimana ini nih. Nih, saya tampilkan videonya ya. Ustadz Manahem Ali ini menjelaskan nih tentang ya beberapa metodologi filologi, di mana beliau menjelaskan bahwasanya harus ada bukti sezaman, harus ada data internal dan eksternal. Nah, ini jelaskan, ini ahlinya, gitu loh. Jadi kalau saya kan bukan ahli, saya cuman komentator saja. Gitu loh. Nah, silakan disimak. Berhasil atau gagal? Gagal ya. Gagal. Karena mungkin dia melihat dulu zaman nenek moyang dulu mereka Ka'bah ini sudah mereka kuasai, kemudian mau diserbu, mau dikuasai kembali gitu mungkin. Tapi akhirnya gagal. Ya. Nah ini yang terjadi di masa lampau, Pak Edi. Dari sisi apa? Dari dokumen-dokumen yang kita baca abad yang sezaman, bahkan ini dokumen eksternal, Pak Edi. Iya kan? Ada dokumen Yahudi, dokumen eksternal. Ada dokumen Yunani, Romawi, eksternal. Ada dokumen Islam, internal. Coba bayangkan, kita bicara itu selalu merujuk pada 3 kata kunci. Dokumen sezaman, dokumen internal, dokumen eksternal. Ini metodologi filologi. Nah, sudah ya, dari simak ya. Oke, sip. Udah paham kan? Nah, itu ahlinya tuh, ahli filologi. Ya, bukan kaleng-kaleng itu. Itu sudah diakui dunia itu. Ustadz Manahem Ali itu ahli di bidang ilmu filologi. Nah, ini yang paling menarik teman-teman ya. Yang paling menarik ini. Nyata bahwasanya ya klan Ba'alawi yang menyamar jadi Mukidi ini ya, dia ini nggak ngerti, nggak tahu biografinya Kiai Mat seperti apa, dan nggak mencari tahu, asal komen saja gitu loh. Nah, beliau berkamanya bagaimana? Berarti cemen, nggak berani didebat, padahal sudah mengeluarkan pernyataan kalau seperti Kiai Mat ada di LBM sudah dicecar pastinya. Kalau seperti Kiai Mat ada di LBM, LBM itu Lembaga Bahsul Masail NU, pasti dicecar pastinya gitu. Asal Anda tahu ya, Anda lihat biografinya Kiai Mat itu siapa? Kiai Mat itu ya bagian dari Lembaga Bahsul Masail ya NU Banten. Kemudian selain itu beliau juga RMI NU Banten dan juga ya kalau nggak salah itu Sekjen MUI Banten gitu loh. Jadi lucu kalau sampean bicara LBM kepada Kiai Mat. Dan Kiai Mat itu ketuanya LBM, bos. Gimana? Ini sangat lucu sekali gitu loh. Yang cemen itu siapa? MDRA ini loh. Ayo masuk ke Lembaga Bahsul Masail. Kan sudah ditantang sama Kiai Mat. Nah, nanti kita lihat yang dicecar yang mana gitu. Gitu, bos, gitu loh. Nah, kemudian ini ya. Jangan pakai Gus segala. Coba nama channelnya
takut nggak dipanggil Gus apa. Dan sekarang gini, pentingnya apa? Sampean itu ya mengomentari channel orang pakai Gus atau pakai Kiai gitu loh. Kan nggak ada masalah gitu. Ruginya apa buat sampean dan berbahayanya apa untuk umat? Kan nggak ada bahayanya gitu. Ya pada intinya kan begini, saya menggunakan channel dengan nama Gus Hasan Asy'arif itu karena memang ya di lingkungan saya itu dikenal dengan nama Gus Hasan gitu loh. Jamaah saya, murid-murid saya, teman-teman saya gitu loh. Nah, supaya lebih mudah mereka mencari channel YouTube saya, ya sudah, saya kasih Gus Hasan Asy'arif, udah selesai gitu loh, untuk memudahkan mereka menemukan channel saya. Lah urusannya dengan sampean itu apa gitu loh. Nah, cuman ya ini, ada netizen yang menjawab Anda gitu loh. Ini cerdas ini gitu loh. Bilang aja ke Bahar, kenapa channelnya dari Habib ganti Sayyid? Nah, ya toh? Kenapa Anda nggak komentari para habaib gitu? Yang tadinya pakai nama Habib, tiba-tiba setelah adanya polemik ganti Sayyid gitu kan? Bilang takut nggak dipanggil Sayyid gitu. Anda ini lucu gitu loh. Ya, kemudian ini lagi ya, terlalu banyak omong Pak Kribo ini, tidak satset seperti Gus Zaini atau Gus Wafi. Kalau Kribo ini terlalu banyak omong, sedikit bukti. Gus Wafi pasti tertawa melihat yang seperti ini. Ya nggak apa-apa. Paling tidak saya mendapat pahala. Pahalanya apa? Membuat orang lain bahagia sehingga dia tertawa. Kan begitu. Orang hidup ini kan ya mengumpulkan banyak pahala sebagai bekal nanti menghadap ke Yang Maha Kuasa. Kan begitu, saudara. Gitu loh. Kalau memang saya dianggap tidak punya bukti, ya memang saya nggak punya bukti. Wong saya cuma komentator. Gitu. Nah, kemudian begini. Robito Alawiyah itu sudah diajak diskusi beberapa kali oleh Kemaluddin dengan mengirim surat langsung, sampai sekarang nggak pernah dibalas. Yang ada RA ngumpet di ketiak Mukibin. Nah ini benar nih, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. MDRA itu sudah dikirim surat oleh Kiai Imad, surat tantangan debat untuk menjawab hasil penelitian Kiai Imad, tapi tidak pernah ada. Ngumpet di mana itu MDRA gitu loh. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, ini dari Indonesia 12. Ini Habib nih, saya yakin Habib. Karena apa? Nyinyir banget gitu. Kalau komen itu bukan satu, berkali-kali, tetap gitu. Nggak puas gitu. Biasanya begitu. Nah ini dia bilang begini, Pak Kribo ini sok saja. Dibukakan live oleh Gus Zaini kabur, ngumpet, sok nantang MDRA. Sok wow, emang siapa Anda? Lucu aja. Ya kalau memang sampean merasa saya ini nggak penting, saya ini lucu, ya jangan ditonton video-video saya. Kenapa sampean komen di video saya gitu loh. Lagi pula begini ya, Zaini itu ngajak live saya, kepentingannya apa? Urgensinya apa? Nggak ada pentingnya buat saya gitu loh. Kalau memang mau mendebat Kiai Imad, ya langsung kepada Kiai Imad, datang ke sana gitu loh. Kan gitu. Bukan Kiai Imad yang diundang suruh datang ke Zaini lah. Zaini ini siapa gitu loh. Nah, kalau memang Zaini mau mendebat Kiai Imad secara pribadi ya, atas nama pribadi, tidak mewakili lembaga manapun, ya silahkan datang ke rumahnya Kiai Imad atau bikin tulisan ya, atau bikin kajian untuk membantah Kiai Imad, kita kaji bersama-sama. Kan begitu gitu loh. Kalau kelasnya komentator kayak saya ini sudahlah, jangan sok-sokan gitu loh. Ya, sok nantang, sok apa gini. Makanya kan saya bilang, kalau memang inti merasa penting, inti minta surat rekomendasi kepada MDRA, gitu loh. Minta, saya yang akan mewakili, gitu dong, gitu loh. Kayak saya nih, udah Kiai Imad, saya yang akan mewakili sampean untuk menjadi komentator di YouTube, gentle saya, gitu. Tapi kalau untuk debat, ya saya nanti akan mendampingi Kiai Imad di belakangnya. Karena apa? Saya bukan ahlinya, kan begitu, gitu loh. Kalau memang gentle, merasa dirinya sebagai komentator. Kalau merasa sebagai debater, ya sudah, gentle aja bilang sama MDRA, gitu loh. Nah, kemudian Indonesia 12 lagi nih ya. Alumni yang mana? Mantan pengurus yang mana? Bawa-bawa nama Sidogiri. Sidogiri saja mengakui Ba'alawi, Zuriyah Rasulullah, dan kiai-kiai serta Bunyai Sidogiri sangat cinta pada habaib, aneh-aneh aja Kribo. Loh, ya sudah. Kalau memang sampean meragukan saya ini hanya kepanjangan lidah dari salah satu
keluarga Sidogiri untuk memberitahukan, ayo kalau mau debat, Sidogiri siap menjadi tuan rumah, siap ketempatan, kan begitu. Nah, kalau sampai tidak percaya ya silahkan, gitu loh. Lagi pula Anda ini lucu ya, komen tapi nggak jelas ini, fotonya nggak ada, orangnya siapa nggak jelas, gitu loh. Kalau ingin klarifikasi itu langsung, ayo Gus, kalau memang sampean memang ini Sidogiri, ayo kita ketemu Sidogiri loh, ayo kalau saya, gitu loh. Wong saya memang disuruh, gitu loh. Kan gitu, suruh untuk menyampaikan, gitu loh. Kenapa? Karena Idrus Romli dan Wafi itu kan katanya alumni Sidogiri. Tapi kalau Wafi lucu, waktu ditelepon katanya ngakunya Gusnya Sidogiri, makanya kita buktikan, bener nggak dia keluarga Sidogiri apa enggak, gitu loh. Kan gitu. Nah ini teman-teman ya, bagian dari beberapa kelucuan-kelucuan dari komentator-komentator di channel YouTube saya dari para mukibin atau klan Ba'alawi yang menyamar jadi mukibin. Nah gitu ya. Ada cerita lucu katanya ini para mukibin banyak yang sadar, akhirnya ya netizennya itu banyak Habib-Habib semuanya, gitu loh. Karena apa? Mukibinnya udah nggak mau, udah sadar semua. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.